Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berkesempatan menyampaikan materi mengenai Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat atau SIPK Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis web, yang akan disampaikan oleh Sandi Ramadhani, Gilang Aditya Ramadan, Rosalena Silaban, dan Satria Putra Budi Utama. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu bab 1 Project Charter. Latar belakang, permasalahan, deskripsi produk atau servis, keuntungan yang diharapkan, perencanaan aktivitas secara global. Bab 2 Project Report. Analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, desain basis data, desain antarmuka, struktur navigasi, pembuatan kode program, pengujian, dan pemeliharaan. Bab 3 Penutup. Kesimpulan dan saran. Bab 1 Project Charter. Latar belakang. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada instansi pemerintah. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka atas pelayanan yang diterima. Selama ini, sebagai masyarakat, menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka hanya melalui media sosial, karena mereka tidak mengetahui cara menyampaikan keluhan dan aspirasi secara resmi yang ditujukan langsung ke instansi pemerintah. Dengan menggunakan sistem informasi yang ditunjukkan langsung kepada instansi pemerintah, diharapkan keluhan dan aspirasi masyarakat dapat terselesaikan oleh instansi pemerintah. Penerapan teknologi, khususnya sistem informasi, akan membantu aparat dalam melakukan pekerjaannya dengan mengurangi keterbatasan yang dimilikinya. Ibrahim 2017. Permasalahan. Pengaduan masyarakat penting bagi pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan dan melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting bagi instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengaduan masyarakat belum sepenuhnya tersosialisasikan, sehingga masyarakat bingung bila akan melakukan pengaduan dan proses pengaduan yang panjang membuat masyarakat enggan melakukan pengaduan. Deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Yang pertama di sini ada data pelapor, data laporan masuk, data laporan diterima, data laporan ditolak, dan data laporan yang ditanggapi. Di sini ada keuntungan yang diharapkan. Adapun keuntungan yang diharapkan dari aplikasi ini antara lain, yang pertama, lebih mudah untuk mendata dan mengatasi aspirasi, pengaduan, kritik, dan saran. Dan yang kedua, memudahkan pemerintahan dalam mengerjakan tugasnya sehingga tidak perlu lagi mencari berkas dokumen aspirasi masyarakat. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Di sini ada nomor, ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya. Yang pertama ada analisa dan desain sistem. Jumlah harinya 10 dan estimasi biayanya 2 juta. Dan yang kedua ada desain website. Jumlah harinya 25 hari, estimasi biayanya, dan seterusnya. Dan di sini ada total. Ditotalkan semuanya dan hasilnya segini. Project Report 2.1 Analisa sistem berjalan. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan, terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan pembuatan sistem informasi pengaduan masyarakat, yang merupakan sistem informasi yang membantu menyampaikan pengaduan dan aspirasi masyarakat, dan diharapkan juga dapat membantu instansi pemerintahan dalam mengelola data pengaduan dari masyarakat. Use case diagram sistem usulan.
Terdapat 3 aktor. Yang pertama aktor user, yang kedua aktor super admin, yang ketiga aktor admin. Aktor user dapat melakukan registrasi. Aktor user dapat melakukan pengaduan dengan include login terlebih dahulu. Aktor user dapat melihat daftar pengaduan dengan include login terlebih dahulu. Yang kedua, super admin. Aktor super admin dapat mengelola akun user dengan include login terlebih dahulu. Aktor super admin dapat mengelola divisi dengan include login terlebih dahulu. Aktor super admin dapat mengelola data pengaduan dengan include login terlebih dahulu. Aktor super admin dapat melakukan verifikasi dengan include login terlebih dahulu. Yang ketiga aktor admin. Aktor admin dapat melihat pengaduan sesuai divisi dengan include login terlebih dahulu. Aktor admin dapat menindaklanjuti pengaduan dengan include login terlebih dahulu. Di diagram sistem berjalan. Pertama-tama, masyarakat atau user masuk halaman web si peka. Sistem akan menampilkan halaman utama. User memilih menu register. Sistem menampilkan halaman register. User mengisi data user. Jika data tidak lengkap, maka user harus mengisi data user kembali. Jika data sudah lengkap, maka sistem akan menampilkan halaman login. User melakukan login. Jika tidak berhasil, maka user harus melakukan login kembali. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard. User memilih menu pengaduan. Sistem menampilkan halaman pengaduan. Jika user memilih tambah, maka sistem akan menampilkan form pengaduan. Selanjutnya, super admin akan melakukan verifikasi. Jika berhasil, maka admin akan menanggapi, dan user akan menerima konfirmasi. Jika laporan tidak berhasil, maka laporan akan ditolak, dan user akan menerima konfirmasi. Selanjutnya, jika user memilih daftar pengaduan yang diterima, maka sistem akan menampilkan tabel pengaduan yang diterima. Jika user memilih daftar pengaduan yang ditolak, maka sistem akan menampilkan tabel pengaduan yang ditolak. Jika user memilih daftar pengaduan yang ditindaklanjuti, maka sistem akan menampilkan tabel pengaduan yang ditindaklanjuti. 2.2 Analisa kebutuhan sistem. Membuat sebuah sistem informasi pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada instansi pemerintahan supaya pengaduan masyarakat dapat dikelola dengan baik. Sistem ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan dan aspirasi mereka, dan dapat memudahkan instansi pemerintahan mengenai pengarsipan laporan dengan mudah dan efisien. Kebutuhan sistem aplikasi pengaduan masyarakat. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, software. Adapun spesifikasi perangkat lunak atau software yang dibutuhkan dalam mengakses aplikasi adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 10, browser Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Yang kedua, hardware. Adapun spesifikasi perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan dalam mengakses aplikasi adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 8250U up to 3.4 GHz, memori 6 GB, VGA Intel HD 630. Selanjutnya 2.3 Desain Sistem. Desain basis data. IRD Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama ada tabel user yang terdapat username, no HP, nama, ID user sebagai primary key, dan password. Di tabel kedua ada pengaduan yang terdapat bukti, keterangan, ID user sebagai origin key, dan ID aduan sebagai primary key. Dan terdapat juga jenis, kecamatan,
desa, dan alamat. Di tabel superadmin terdapat ID sebagai primary key, username, dan password. Di tabel admin terdapat ID admin sebagai primary key, username, password, dan instansi. Di tabel konfirmasi terdapat ID confirm sebagai primary key, ID aduan sebagai origin key, status, dan tanggapan. Di tabel user dan pengaduan terdapat kardinalitas one to many. Di tabel pengaduan dan superadmin terdapat kardinalitas many to one. Di tabel superadmin dan admin terdapat kardinalitas one to many. Di tabel admin dan konfirmasi terdapat kardinalitas one to many. Di tabel konfirmasi dan user terdapat kardinalitas many to one. Selanjutnya, spesifikasi file. Spesifikasi file user. Nama file user. Akronim user.myd. Tipe file master. Akses file random. Panjang record 250 byte. Field key-nya ID user. Software MySQL. Nomor 1, elemen data ID user. Akronim ID user. Tipe char. Panjang 6, keterangan primary key. Nomor 2, elemen datanya nama, akronim nama, tipe varchar, panjang 50, keterangannya kosong. Nomor 3, elemen datanya no-hp, akronimnya no-hp, tipe int atau integer, panjang 12, keterangan kosong. Nomor 4, username, akronimnya username, tipe varchar, panjang 20 dan keterangan kosong. Nomor 5, password, akronimnya password, tipe varchar, panjang 20 dan keterangannya kosong. Spesifikasi file pengaduan. Nama file pengaduan. Akronim pengaduan.myd. Tipe file master. Akses file random. Panjang record 250 byte. File key-nya ID aduan. Software MySQL. Nomor 1, elemen data ID pengaduan. Akronim ID aduan. Tipe char. Panjang 7, keterangannya primary key. Nomor 2, ID user, akronimnya ID user, tipe char, panjang 6, keterangannya origin key. Nomor 3, elemen datanya jenis pengaduan, akronim, jenis, tipenya varchar, panjang 20, keterangannya kosong. Nomor 4, elemen datanya bukti, akronimnya bukti, tipe varchar, panjang 50, keterangannya kosong. Nomor 5, elemen datanya kecamatan, akronim kec, tipe varchar, panjangnya 50 dan keterangannya kosong. Nomor 6, desa, elemen datanya desa, akronim des, tipe varchar, panjang 50, keterangan kosong. Yang ketujuh, elemen datanya alamat, akronim alamat, tipe varchar, panjangnya 50, keterangannya kosong. Yang kedelapan, keterangan, elemen datanya keterangan, akronim ket, tipe varchar, panjang 50, keterangannya kosong. Selanjutnya, spesifikasi file konfirmasi. Nama file konfirmasi, akronim konfirmasi.myd, tipe file master, akses file random, panjang record 250 byte. Field key-nya ID confirm, software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID confirm, ID konfirmasi, akronimnya ID confirm, tipe char, panjangnya 6 dan keterangannya primary key. Nomor 2, elemen datanya ID pengaduan, akronim ID aduan,
Tipe char, panjangnya 7, keterangannya foreign key. Yang ketiga, status laporan. Akronim status. Tipe varchar, panjangnya 20, keterangannya kosong. Yang keempat, elemen datanya tanggapan. Akronimnya tanggapan. Tipe varchar, panjangnya 50, keterangannya kosong. Selanjutnya, spesifikasi file superadmin. Nama file superadmin, akronim sadmin.myd, tipe file, file master, akses file random, panjang record 250 byte. File key-nya ID, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID superadmin, akronim ID. Tipenya char, panjangnya 6, keterangannya primary key. Nomor 2, username, akronimnya username, tipe varchar, panjangnya 20, keterangannya kosong. Yang ketiga, password. Elemen datanya password. Akronim password, tipe varchar, panjang 20 dan keterangannya kosong. Selanjutnya, spesifikasi file admin. Nama file admin. Akronim admin.myd. Tipe file, file master. Akses file random, panjang recordnya 250 byte. File key-nya ID admin, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen data ID admin, akronimnya ID admin, tipe char, panjangnya 6, keterangannya primary key. Nomor 2, username, akronim username, tipe varchar, panjangnya 20, keterangannya kosong. Nomor 3, password, elemen datanya password, akronim password, tipe varchar, panjangnya 20, keterangannya kosong. Nomor 4, instansi, elemen datanya instansi, akronimnya instansi, tipe char, panjangnya 50, keterangannya kosong. Selanjutnya, desain antarmuka. Yang pertama ada tampilan home tentang aplikasi, prosedur, dan pengaduan. Tampilan kedua ada login dan register. Selanjutnya adalah tampilan form pengaduan. Di tampilan form pengaduan terdapat dashboard data pengaduan yang sudah dibuat oleh user dan ada tombol tambah sebagai form input untuk menambahkan pengaduan yang baru. Di bawahnya ada tabel data pengaduan yang sudah kita buat. Selanjutnya, tampilan input. Tampilan input ini akan muncul ketika kita menekan tombol tambah. Selanjutnya, tampilan lihat pengaduan dan tanggapan. Selanjutnya, tampilan dashboard admin. Tampilan ini adalah tampilan pertama saat admin sudah melakukan login. Selanjutnya ada tampilan data user. Di tampilan data user terdapat tombol edit dan juga banned. Selanjutnya tampilan data pengaduan. Yang pertama ada tampilan data pengaduan baru. Yang kedua ada tampilan pengaduan ditolak. Yang ketiga ada tampilan pengaduan yang diterima. Selanjutnya tampilan lihat pengaduan. Tampilan lihat pengaduan ini maksudnya bisa muncul ketika kita menekan tombol lihat pada tabel pengaduan diterima. Selanjutnya ada tampilan form tanggapi pengaduan.
Dan selanjutnya ada tampilan data instansi. Dan terakhir ada tampilan tambah instansi. Struktur navigasi. Pertama, struktur navigasi untuk user. Di sini ada home, pengaduan, tentang, prosedur, dan keluar atau logout. Di home, jika kita belum memiliki akun, kita daftar terlebih dahulu. Kemudian nanti baru login. Jika sudah memiliki akun, kita bisa masuk, nanti diproses oleh sistem. Di pengaduan, user bisa menambah pengaduan di form pengaduan. Selain itu, user bisa melihat data pengaduan. Selanjutnya, struktur navigasi untuk admin. Pertama, login. Pertama ada dashboard. Lalu ada data masyarakat. Ada edit dan banned. Di pengaduan baru bisa dilihat ada diterima, ditolak, dan download. Di pengaduan ditolak ada lihat dan hapus. Di pengaduan diterima ada lihat dan hapus. Dilihat ada tanggapi dan download. Ditanggapi ada from tanggapi. Di tanggapan pengaduan ada edit dan hapus. Di data instansi ada edit dan hapus. Selanjutnya ada keluar atau logout. Pembuatan kode program. Pertama, struktur kode tabel user, di mana terdapat 3X dengan satu kode, yaitu 001. Keterangannya yaitu nomor urut user. Kedua, ada struktur kode tabel admin dengan dua kelompok X. X yang pertama ada 1X, yaitu A, dengan keterangan inisial admin. X yang kedua ada 2X, yaitu 01, dengan keterangan nomor urut. Selanjutnya ada struktur kode tabel pengaduan dengan dua kelompok X. X yang pertama ada 3X, yaitu 001, dengan keterangan ID user. X yang kedua ada 2X, yaitu 01, dengan keterangan nomor urut. Selanjutnya ada struktur kode tabel konfirmasi dengan dua kelompok X. X yang pertama ada 3X, yaitu A01, dengan keterangan ID admin. X yang kedua ada 2X, yaitu 01, dengan keterangan nomor urut. Pengujian. A. Pengujian pada halaman login. 1. Skenario pengujian. Mengosongkan username dan password, kemudian klik login. Test case, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 2. Skenario pengujian. Mengisi username dan mengosongkan password. Test case, username
ubsi@bsi.ac.id. Password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 3. Skenario pengujian. Mengosongkan username dan mengisi password. Test case, username kosong, password 1, 2, 3. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 4. Skenario pengujian. Mengisi username dengan benar dan mengisi password dengan salah. Test case, username ubsi@bsi.ac.id. Benar. Password 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 5. Skenario pengujian. Mengisi username dengan salah dan mengisi password dengan benar. Test case, username ubsi@bsi.ac. Salah. Password 1, 2, 3. Benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username dan password yang Anda masukkan salah dan mengarahkan kembali ke halaman login. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 6. Skenario pengujian. Mengisi username dengan benar dan mengisi password dengan benar. Test case, username ubsi@bsi.ac.id. Benar. Password 1, 2, 3. Benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan mengarahkan ke halaman home. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. B. Pengujian pada halaman registrasi. 1. Skenario pengujian. Mengosongkan nama, email, no handphone, password. Ulangi password kemudian klik register. Test case, nama kosong, email kosong, no handphone kosong, password kosong. Ulangi password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan data yang Anda masukkan tidak lengkap dan mengarahkan kembali ke halaman registrasi. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 2. Skenario pengujian. Mengisi nama, email, no handphone, password, dan mengisi ulangi password yang beda dengan password kemudian klik register. Test case, nama ubsi, email ubsi@bsi.ac.id. Nomor handphone 0857 03 123 456. Password 123. Ulangi password 234. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan password yang Anda masukkan tidak sesuai dan mengarahkan kembali ke halaman registrasi. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 3. Skenario pengujian. Mengisi nama, email, no handphone, password, dan mengosongkan. Ulangi password kemudian klik register.
Test case, nama UBSI, email ubsi@bsi.ac.id, no handphone 0857 03 123 456, password 123, ulangi password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan data yang Anda masukkan belum lengkap. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 4. Skenario pengujian. Mengisi nama, email, no handphone, password ulangi, kemudian klik register. Test case, nama UBSI, email ubsi@bsi.ac.id, no handphone 0857 03 123 456, password 123, ulangi password 123. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data user dan mengarahkan ke form login. Hasil pengujian sesuai validasi. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. C. Pengujian pada halaman pengaduan. 1. Skenario pengujian. User klik tombol tambah. Test case, klik tambah. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan form pengaduan. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 2. Skenario pengujian. User mengisi form pengaduan, kemudian klik simpan. Test case, jenis pengaduan, fasilitas publik. Alamat, Jalan Raya Timur, Kecamatan Singaparna, Desa Singaparna. Keterangan, mohon segera perbaiki jalan yang rusak. Bukti, melampirkan bukti.jpg berupa gambar. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data ke dalam database. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 3. Skenario pengujian. User klik dashboard pengaduan. Test case, klik dashboard pengaduan. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan semua data pengaduan berdasarkan ID user. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. 4. Skenario pengujian. User klik tombol lihat. Test case, klik lihat. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data pengaduan dan tanggapan berdasarkan ID aduan. Hasil pengujian sesuai harapan. Keterangan valid. Pemeliharaan. 1. Spesifikasi hardware. A. Server. 1. Laptop. 2. CPU. Prosesor Pentium Core 2 Duo. RAM DDR2 4 GB. Harddisk 300 GB. 3. Mouse. 4. Keyboard. 5. Koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps. B. Klien. 1. Laptop. 2. CPU prosesor Pentium Core 2 Duo. RAM DDR2 4 GB. Harddisk 200 GB. 3. Mouse. 4. Keyboard. 5. Koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps. A. Server. 1. Aplikasi bundle web seperti 1. Aplikasi bundle web server seperti Exam, WAM server, PHP to Triad yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya
aplikasi PHP Server versi 5, aplikasi MySQL Server versi 5, aplikasi PHP MyAdmin versi 3. 2. Sistem operasi yang biasa digunakan Microsoft Windows. 3. Aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Google Chrome. B. Client. 1. Sistem operasi yang biasa digunakan seperti Microsoft Windows. 2. Aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat atau SIPK Kabupaten Tasikmalaya berbasis web. Penyusun banyak berharap kepada para pembaca dapat memberikan kritik atau saran yang membangun kepada penyusun demi sempurnanya makalah ini di kesempatan berikutnya. Dari hasil penulisan makalah mengenai pengaduan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berbasis web dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Adanya sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah setempat yang dapat dimonitoring melalui website. 2. Adanya fasilitas monitoring pengaduan masyarakat berbasis website dapat memudahkan mengetahui masalah atau keluhan-keluhan dari masyarakat yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sarannya, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun untuk menyelesaikan makalah ini, maka program yang dibuat terbilang sederhana. Untuk itu, beberapa saran yang dapat penyusun berikan untuk pengembangan sistem informasi ini sebagai berikut. 1. Untuk keamanan, data sebaiknya di backup atau penyimpanan data cadangan apabila terjadi masalah pada data yang asli. Yang kedua, agar instansi dapat meningkatkan sumber daya yang menggunakan sistem informasi berjalan dengan baik. Yang ketiga, pemberian fitur rating pada setiap pengaduan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam menindaklanjuti pengaduan.